wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala habibina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin wa ala kulli man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Al-Halalu wal Haramu fil Islam. Kita sampai pada satu pertanyaan yang penting, yaitu mata yubahut talaqu. Mata yubahut talaqu, kapan talak itu dibolehkan? Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang tuntunan Al-Quran. Ketika terjadi pertengkaran, ada ketidaktaatan dari pihak istri, ya, di dalam hal-hal yang dia wajib taat di situ, maka talak itu bukanlah solusi yang pertama. Bahkan ini nanti ketika sudah tidak ada lagi jalan yang lain, Al-Quran memberikan tuntunan, ya, pertama dinasihati dulu dengan sebaik-baiknya, ya, kemudian jika dinasihati sudah bisa kembali, bisa taat kembali, ya sudah selesai, cukup. Tapi kalau tidak, baru kemudian wahjuruhunna, pisah tempat tidur, ya. Kalau itu tidak mempan, maka dibolehkan untuk memukul, tapi tentu dengan kriteria-kriteria yang sudah kita sebutkan. Selanjutnya, kalau itu pun tidak mempan, maka diutuslah atau ada yang menengahi, ya, pertengkaran itu. Ada dari keluarga suami, dari keluarga istri. Kalau itu semua sudah tidak bisa, wa khabat tilkal wasailu jami'uha, maka yubahu lizzauji, maka dibolehkan bagi suami itu ayyal ja'a ila wasilatin akhiratin, untuk menempuh opsi yang terakhir, pilihan yang terakhir, untuk memecahkan problem, ya, antara suami dan istri itu, yaitu al-firaq bil ma'ruf, yaitu berpisah dengan cara yang baik. Itulah yang disebut dengan talak. Jadi talak itu berpisah dengan cara yang baik. Nah, meskipun talak ini diperbolehkan, ya, tapi perlu dicatat atau digarisbawahi bahwa ajazal islamu hadhil wasilah ala kurhin. Jadi Islam membolehkan talak ini meskipun tidak senang, ya, tidak senang dengan cara itu. Walam yundab, ya, tidak disunnahkan, ya, walastihbabuha, dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang baik, ya, tapi harus diperbolehkan, ya, sebab kalau tidak diperbolehkan justru kemudian akan merusak tatanan masyarakat. Tapi meskipun diperbolehkan, tidak boleh sembarang dipakai, ya. Jadi wattab disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi at-talaqu. Ini hadis yang masyhur, bahwa abghadul halal,
perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah at-talaqu, talak. Ya, ma ahallallahu syai'an, tidaklah Allah pernah menghalalkan sesuatu abghadu ilaihi, yang ia tidak senangi. Jadi Allah menghalalkan sesuatu yang Allah sendiri tidak senangi, minat talaki, kecuali talak itu. Itu dalam hadis Sahih Muslim disebutkan bahwa iblis itu, inna iblis itu yadha'u arsyahu alal ma', meletakkan singgasananya di atas air samudra, di atas lautan. Thumma yab'atsu sarayahu, lalu kemudian dia mengirimkan pasukan-pasukan setannya itu ke berbagai macam penjuru, ke berbagai belahan dunia ini untuk memperdaya manusia. Fa'adnahum minhum manzilatan, yang mana dari setan-setannya itu yang paling dekat kedudukannya dengan iblis itu adalah a'dhamuhum fitnatan, yang bisa membuat fitnah paling besar. Nah, jadi ada masa-masa itu ketika iblis kemudian mengadakan pertemuan besar. Nah, bahasa kita hari ini mungkin semacam muktamar lah, ya, pertemuan besar. Nah, lalu kemudian diberikanlah penghargaan kepada setan-setannya itu yang paling berprestasi. Nah, siapa yang paling berprestasi itu yang paling besar fitnahnya, dan itu nanti yang akan memiliki kedudukan, ya, paling dekat dengan iblis. Jadi diceritakan dalam hadis ini bahwa yaji'u ahaduhum, nah, datanglah satu orang setan ini menghadap kepada iblis. Fayaqulu, lalu dia memberikan laporan, ya, fa'altu kaza wa kaza, saya sudah melakukan begini dan begitu. Si fulan saya goda sampai berzina, si fulan saya goda ini sampai berjudi, dan seterusnya. Fayaqulu, maka apa komentar iblis ketika dengar itu? Dia bilang, ma sona'tu syana, itu tidak, belum apa-apa itu, tidak ada apa-apanya, itu kecil saja, itu biasa. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, thumma yaji'u ahaduhum, kemudian datang, ya, sudah banyak yang datang kepada iblis, masing-masing membawa laporan, sudah begini, sudah tidak ada satupun yang membuat iblis ini takjub, tidak ada satupun. Sampai kemudian sabda Nabi, datanglah salah satu setannya itu, fayaqulu, lalu kemudian dia melaporkan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi, ya, saya ini, ya, menggoda si fulan. Nah, menggoda itu maksudnya iblis itu melakukan, ada namanya khutuwatis syaitan, ada langkah-langkahnya. Yang kok dikira menggoda itu kayak di apa namanya, dikerlingkan mata, tidak, maksudnya itu setan ini menempuh tahapan-tahapan. Nah, jadi setan itu paling sabar untuk menjerumuskan manusia. Kalau tidak bisa dengan cara yang satu, cara yang lain, dan seterusnya, sampai kemudian manusia ini terjerumus. Nah, ini yang kemudian dikatakan sama setan yang satu ini, ma taraktuhu, saya tidak meninggalkan si fulan, saya tempuh berbagai macam cara, hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi, sampai saya berhasil untuk memisahkan dia dengan istrinya. Akhirnya kemudian terjadi perceraian, maksudnya begitu, terjadi perceraian. Qala, maka Nabi kemudian bersabda, fayudnihi minhu, mendengarkan itu iblis kemudian memanggil setannya ini untuk mendekat, kamu ke sini, mendekat sini. Kalau bahasa kita dikasih duduk di sampingnya, di atas singgasana itu. Wa yaqulu, lalu kemudian iblis mengatakan, ni'ma anta, kamu yang paling hebat. Jadi di antara semua laporan-laporan itu, laporan-laporan kejahatan, ya,
ternyata yang membuat iblis takjub itu bukan pembunuhan, bukan perzinahan dan lain sebagainya, tapi yang membuat iblis takjub itu adalah ketika seseorang itu, seorang suami ini kemudian menceraikan istrinya. Nah, jadi di sini kita bisa pahami bahwa ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi annahu, bahwa talak itu halalun, meskipun halal, mabghudun ilallahi, tapi dibenci oleh Allah. Ya, dibenci. Allah tidak suka sekali. Nah, ini yushiru. Nah, ini menunjukkan secara tersirat, ya, bi annahu, bahwa talak itu rukhsatun, ya. Levelnya atau statusnya itu adalah rukhsah, keringanan. Nah, syariat yang boleh dipakai lid darurati, semata-mata karena kondisi terpaksa. Ya, hina tasu'ul usyrah. Nah, yaitu ketika kondisi rumah tangga itu sudah sangat buruk. Ya, kira-kira kalau dipertahankan ini bahayanya jauh lebih besar lagi. Ya. Wa yu'tazaru alaihima, wa yu'tazaru, dan diberikan uzur alaihima, kepada pasangan suami istri itu, ayyuqima hududallah, dengan syarat mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa pahami bahwa talak itu tidak boleh sembarang waktu, sembarang tempat. Ini betul-betul adalah alternatif yang terakhir. Jadi tidak apa namanya, agama kita ini, ya, dalam hadis itu disebutkan tidak boleh sembarang dipakai. Jadi ada istilahnya, orang ini suka kawin cerai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ya, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu la yuhibbuz zawwaqina walaz zawwaqati, itu tidak senang dengan laki-laki yang suka kawin cerai dan perempuan yang suka kawin cerai. Jadi az-zawwaqin, zawwaqin ini laki-laki yang hobi kawin, hobi cerai. Zawwaqat ini juga perempuan yang hobi kawin, hobi cerai. Nah, dalam hadis yang lain Nabi SAW sabdakan, la uhibbu, sungguh saya, kata Nabi SAW, la uhibbu, tidak senang, az-zawwaqina minar rijali waz-zawwaqati minan nisa'i, laki-laki dan perempuan yang suka kawin cerai. Nah, oleh karena itu dalam masalah talak ini, ya, agama ini, agama kita ini, syariat kita ini menetapkan aturan-aturan, ya, aturan-aturan untuk apa? Untuk membendung, ya, arus yang membawa kepada orang ini gampang melakukan kawin cerai. Ya, jadi ada aturan-aturan. Ya. Hatta yanhasiru fi adyakini taqin mustata'. Nah, sehingga talak ini kemudian menjadi terbatas dalam lingkaran yang sangat sempit. Jadi kapan, ya? Ketika fattalaku bi ghairi daruratin taqtadihi. Jadi talak yang dijatuhkan tanpa alasan yang mengharuskan. Jadi talak yang dijatuhkan tanpa alasan yang mengharuskan. Ya, kadang-kadang ada suami yang sudah tidak senang lagi dengan istrinya, atau istri sudah tidak senang lagi dengan, hanya alasan karena masalah perasaan saja. Ya, tidak ada kekurangan yang lain. Ya, laki-lakinya ganteng, berkecukupan, perempuannya cantik juga berkecukupan. Ya, tapi karena ada idaman yang lain, ya, ada idaman yang lain. Nah, ini persoalannya. Lalu kemudian dicarilah berbagai macam alasan-alasan. Ada
Oh dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Nah, ini semua termasuk orang-orang yang memudahkan, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan seperti itu, ya. Wa bi ghairi istinfazil wasail li ukhra, dan tanpa melalui tahapan-tahapan yang sudah disebutkan, maka talak yang dijatuhkan dengan model yang seperti itu talaqum muharramun. Nah, ini talak yang hukumnya haram, mahzurun fil islami, ya. Kenapa demikian? Karena ya pernikahan atau rumah tangga itu adalah miniatur satu kampung, bahkan satu bangsa, satu negara. Nah, kalau ada satu kampung rumah tangga banyak kacau di situ, maka kampung itu tidak akan pernah tenang, ya. Dan kemudian yang kedua adalah pasti yang menjadi korban, yang paling banyak haknya dihilangkan, paling banyak haknya dizolimi, itu tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak yang dilahirkan dari pasangan ini. Ya, banyak kemudian kita ada buku yang pernah saya baca dan menarik sekali. Di dalam buku itu disebutkan tokoh-tokoh kejam, tokoh-tokoh kriminal sepanjang masa. Ya, mulai dari penguasa yang zalim, yang kejam seperti Hitler, ya, Mussolini dan seterusnya, sampai psikopat-psikopat. Jadi orang-orang yang mengalami obsesi kejiwaan yang mengerikan itu, sampai melakukan pembunuhan berantai dan mutilasi macam-macam. Itu dari berapa? Dari 500 orang yang disebutkan di dalam buku itu, ya, dari 500 orang, ya, yang disebutkan di dalam buku sepanjang sejarah, orang-orang yang bermasalah kemudian memiliki kepribadian yang mengerikan, ya, itu 455 diantaranya ini semua adalah anak-anak yang mengalami katakanlah broken home. Jadi rumah tangga ketika mereka sedang butuh-butuhnya kepada pengasuhan, kepada tarbiyah, kepada pendidikan dari ayah dan ibunya. Nah, justru di saat itulah mereka menyaksikan orang tuanya bertengkar, mereka melihat bapaknya memukul ibunya dan lain sebagainya, sampai kemudian ini memberikan pengaruh yang buruk terhadap perkembangan kejiwaan mereka. Itu fakta. Nah, makanya kemudian ketika Nabi kita menyebutkan bahwa abghadul halali indallahi at-talaq. Kenapa bukan pembunuhan? Kenapa bukan perjudian? Kenapa bukan perzinahan? Karena ini talak itu pengaruh itu bisa mempengaruhi satu generasi. Nah, kalau dibiarkan marak ini kemudian rumah tangga ini banyak yang katakanlah kacau, maka ini bisa, ya, merusak generasi yang akan datang. Nah, sehingga dikatakan kama qala ba'dul fuqaha dararun bi nafsihi wa bi zaujatihi wa i'damu lil maslahah al hasilati lahuma min ghairi hajatin ilaihi. Jadi orang yang melakukan talak, orang yang menjatuhkan talak tanpa alasan, ya, baik pihak laki-laki yang mentalak atau pihak perempuan yang mengajukan gugat cerai tanpa alasan yang mengharuskan, tanpa alasan yang betul-betul mendesak, maka para ulama kita mengatakan itu sama dengan orang yang membahayakan dirinya sendiri, ya, membahayakan pasangannya dan membahayakan anak-anaknya, serta mengabaikan kemaslahatan atau manfaat-manfaat yang bisa didatangkan, ya, secara kolektif, ya, melalui lembaga pernikahan yang baik. Nah, sehingga itu dikatakan pakana haraman ka itlafil mali. Itu maka hukumnya itu haram, sama seperti orang yang merusak harta bendanya sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirara. Maka tidak boleh merugikan diri sendiri
dan tidak boleh juga merugikan orang lain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa innamat talaqu an watarin, bahwa talak itu bisa dijatuhkan hanya jika benar-benar diperlukan, hanya jika benar-benar diperlukan. Nah, jadi baik bapak-bapak jemaah subuh sekalian, kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bicarakan tentang aturan-aturan main yang terkait dengan talak ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.